Saya tahu di luar sana ada banyak sekali orang yang meremehkan kesunyian. Banyak orang yang berpikir bahwa orang-orang yang suka dengan kesunyian adalah orang-orang yang tidak produktif. Itu karena rata-rata kualitas pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat kita secara umumnya itu adalah pekerjaan yang harus kita lakukan di luar rumah atau dalam keramaian. Dan seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang itu ada banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan saat kamu tidak keluar rumah atau saat kamu sedang menyendiri atau menikmati kesunyian di rumah kamu. Dan di sini saya akan membahas sedikit lebih jauh tentang kesunyian ini yang sebenarnya memiliki banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan darinya. Tentu saja kalau kamu adalah orang yang berfokus pada uang, kamu juga bisa memanfaatkan kesunyian ini untuk menjadi orang yang lebih produktif daripada sebelumnya. Karena ya memang tidak semua orang relevan terhadap pekerjaan umum di mana kamu harus bergelut dengan banyak orang setiap harinya. Dan di sini saya ingin mengubah pola pikir kita yang mana menganggap kesunyian adalah sebuah masalah atau sebuah hal yang tidak baik untuk diri kita. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 10 manfaat kesunyian yang menginspirasi yang harus kamu pahami. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke manfaat yang pertama, yaitu adalah untuk refleksi diri. Jadi manusia itu memiliki musuh yang paling kuat, yang paling besar dalam kehidupannya itu ya dirinya sendiri. Kadang kita harus bergelut dengan diri kita dan kadang kita selalu kalah gitu dengan diri kita sendiri. Ya terutama terhadap hawa nafsu kita. Maka dari itu dengan menyempatkan diri kamu untuk merefleksikan diri secara mandiri, tentu akan membantu kamu menjadi orang yang lebih kuat secara emosional, secara mental, dan juga secara kesadaran tentang apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu butuhkan di masa depan. Dan faktanya, momen-momen refleksi diri terbaik yang bisa kita dapatkan adalah saat kita sedang sendirian atau saat kita sedang berada di dalam kesunyian. Itu karena kesunyian membuat kita selalu fokus terhadap diri kita sendiri. Kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk berpikir dan kesempatan-kesempatan untuk memperhitungkan apa yang harus kita lakukan di masa depan, apa yang sudah terjadi di masa lalu, dan bagaimana kita akan memecahkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Dan ini semua selalu membutuhkan dialog yang mendalam dengan diri sendiri. Dan dialog yang mendalam dengan diri sendiri hanya bisa kita dapatkan saat kita menghindar dari khalayak ramai atau saat kamu memilih sendirian. Jadi dengan kata lain, proses menyendiri ini bisa membuat kamu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kamu sendiri, kesadaran yang lebih baik terhadap apa yang harus kamu lakukan dalam hidup kamu, dan juga kamu berpeluang lebih besar untuk mengoreksi tujuan yang sudah kamu buat dalam hidup kamu. Jadi semua itu akan sangat memberikan kita dampak yang positif gitu untuk bisa memperbaiki diri kita secara mandiri maupun tindakan kita ke depannya terhadap apapun yang kita inginkan dan pemecahan masalah apapun yang kita hadapi. Kemudian manfaat kesunyian yang menginspirasi yang kedua adalah kreativitas yang meningkat. Jadi saat seseorang itu sendirian atau terjebak dengan kesunyian, orang-orang tersebut biasanya ya menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang penting menurut mereka dalam ranah kreativitas biasanya. Biasanya orang-orang yang lebih banyak menyendiri, yang lebih banyak membutuhkan kesunyian adalah orang-orang yang selalu terjebak dengan pikiran mereka. Dan orang-orang yang selalu terjebak dengan pemikiran mereka adalah orang-orang yang kreatif. Jadi dengan kata lain, kalau kamu adalah orang yang tidak terlalu kreatif secara kepribadian, cobalah untuk meluangkan waktu kamu sendirian. Karena di situ kamu pasti akan lebih banyak untuk bergelut dengan diri kamu, kemudian kamu pasti akan lebih banyak untuk melakukan sesuatu yang kamu sukai secara mandiri. Dan saat kamu melakukan sesuatu yang kamu sukai secara mandiri, pasti ada masalah kalau kamu ngehobi gitu. Dan di situ biasanya hobi-hobi yang dilakukan saat sendirian itu adalah hobi-hobi yang biasanya men-trigger kita untuk menjadi orang yang lebih kreatif daripada sebelumnya. Apalagi kalau kamu memiliki banyak sekali masalah dalam hidup kamu. Jadi dengan lebih banyak menyendiri, dengan lebih banyak berada di dalam kesunyian, kamu akan berpikir lebih banyak untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi secara mandiri. Karena biasanya kita sebagai manusia itu selalu membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Kita selalu bertanya kepada orang lain apa yang harus kita lakukan kalau kita ada masalah, dan kita biasanya bertanya apakah yang perlu kita lakukan untuk tujuan yang kita miliki. Dan bahkan kita memanfaatkan orang dalam seperti itu. Tapi saat kita sendirian, saat kita tenang secara emosional dalam kesunyian, tentu saja masalah-masalah kita harus kita hadapi secara mandiri. Kita harus berpikir lebih banyak
untuk mencari jalan keluar kalau kita sedang menghadapi masalah yang cukup pelik dalam kehidupan kita. Begitupun saat kita memiliki sebuah tujuan. Tentu saja kita akan dipaksa untuk berpikir secara mandiri karena ya tidak ada orang di sekeliling kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan ini. Kita akan diharuskan untuk berpikir lebih banyak gitu secara mandiri. Karena kalau kita tidak berpikir lebih banyak tentang bagaimana kita mencapai tujuan yang kita inginkan, peluang kita untuk mencapai tujuan tersebut saat kita berada di kesendirian itu akan sangat sedikit. Maka dari itu jangan terlalu banyak bersosial. Kalau memang kamu memiliki banyak teman, ya luangkanlah satu hari dalam satu minggu untuk menyelesaikan apa yang harus kamu selesaikan dengan sendiri. Kemudian manfaat kesunyian yang menginspirasi yang ketiga adalah meningkatkan fokus. Jadi saat kamu memiliki banyak sekali hal yang harus kamu selesaikan, banyak sekali tugas dari pekerjaan kamu yang harus kamu selesaikan, kemudian saat kamu menghadapi situasi krisis jati diri misalnya, kamu bisa mencoba untuk meluangkan waktu kamu untuk menyendiri atau untuk berada di dalam kesunyian. Karena kesunyian selalu membuat kita bisa menjadi lebih fokus daripada sebelumnya. Kita bisa berpikir lebih jernih karena tidak adanya gangguan dari orang lain. Saat kita bersama orang lain, biasanya otak kita tidak bisa fokus untuk berpikir tentang apa yang penting dalam hidup kita, tentang bagaimana cara memecahkan masalah, kemudian tentang apa yang harus kita lakukan ke depannya dalam hidup kita. Dan ini juga meningkatkan kita dalam bekerja. Saat kita bekerja secara sendirian, kita akan menjadi jauh lebih fokus daripada saat kita bekerja bersama orang lain. Ini harus kita lakukan karena dengan begitu kita bisa menjadi lebih produktif. Karena dengan fokus yang semakin tinggi, tentu saja kemungkinan kita untuk menjadi lebih banyak berkarya akan jauh lebih besar dibandingkan saat kita berada di sekeliling orang-orang yang kadang mengganggu kita dalam pekerjaan yang kita lakukan atau dalam melakukan sesuatu yang kita rasa penting. Maka dari itu, kalau kamu ingin memiliki fokus yang lebih tinggi dan menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat dan lebih efisien, luangkanlah waktu kamu untuk berada di dalam kesunyian. Karena kesunyian memang sangat menginspirasi dan bisa memberikan fokus yang lebih tinggi daripada saat kita berada di dalam keramaian. Kemudian manfaat kesunyian yang menginspirasi yang keempat adalah peningkatan kesehatan mental. Pasti banyak dari kamu yang tidak setuju tentang hal ini, karena ya seperti yang kita lihat, kebanyakan dari orang-orang yang mengalami atau menghadapi masalah mental biasanya adalah orang-orang yang selalu sendirian. Itu karena saat kita sendirian ada banyak sekali peluang kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya ya memakai obat-obatan terlarang dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak selamanya orang akan menjadi seperti itu saat mereka sendirian. Justru kalau kamu sudah terlalu banyak masalah dalam hidup kamu, kalau kamu sudah terlalu banyak bersosial dan membuat mental kamu kadang terganggu, karena memang tidak semua orang di luar sana memiliki sifat positif atau kebaikan dalam diri mereka yang bisa membuat kita itu menjadi orang yang lebih sehat secara mental. Karena tidak sedikit juga orang di luar sana yang membanding-bandingkan diri mereka dengan kita, yang menjelek-jelekkan kita, yang berusaha untuk menjatuhkan kita, yang mana membuat mental kita ini terkena atau terpengaruh. Maka dari itu ya kesunyian inilah yang bisa menjadi obat atau menjadi alat untuk mengurangi stres dan kecemasan yang kamu hadapi setiap harinya. Karena coba kamu bayangkan, setiap hari kamu harus bergaul dengan 20 orang misalnya. Dan orang-orang tersebut tidak semuanya baik. Dan saat kamu berbicara dengan mereka, antara kemungkinannya itu kamu yang melakukan kesalahan dan bisa jadi orang lainlah yang melakukan kesalahan yang membuat kamu merasa sakit hati. Dan kalau kamu yang melakukan kesalahan, kamu pasti tidak akan merasa tenang dan merasa bersalah, juga stres. Kemudian kalau orang lain yang melakukan kesalahan, kamu akan sakit hati, dendam, iri, dan sebagainya. Maka dari itu, kalau kamu sudah menghadapi masalah-masalah seperti itu, yang mana membuat mental kamu ini sedikit terganggu, luangkanlah waktu untuk menjadi sedikit penyendiri daripada sebelumnya. Karena dalam kesunyian itu kita bisa lebih mudah mengelola emosi kita dan memproses pikiran yang membebani kita. Kita bisa mencoba untuk mengalihkan emosi kita yang negatif, yang sakit itu
ke arah sebuah tindakan yang lebih positif saat kita sendiri. Misalnya, kita bisa menulis, kita bisa membaca buku, kita juga bisa melakukan hobi-hobi yang bermanfaat lainnya seperti melukis dan sebagainya. Dan semua pengalihan itu akan sangat cepat membuat kita menjadi orang yang lebih sehat secara mental. Itu karena pengalihan emosional itu bisa kita lakukan dengan melakukan sesuatu yang kita sukai, dan perasaan suka dan gemar dan girang inilah yang bisa menanggulangi perasaan negatif yang sebelumnya kita rasakan. Dan ada banyak kok kegiatan yang bisa kamu lakukan dengan kesendirian atau di dalam kesendirian. Kemudian manfaat kesunyian yang menginspirasi yang kelima adalah koneksi spiritual. Bagian ini sebenarnya sedikit mistik, tapi saya rasa ini penting untuk saya sampaikan, dimana saat kita sendirian itu akan jauh lebih baik untuk kita lakukan. Kalau kita saat bersama orang lain, kita cenderung untuk membuang-buang waktu, cenderung untuk menghabiskan waktu kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan menyendiri bisa menjadi sebuah hal yang bisa menghubungkan kita secara spiritual kepada Tuhan. Maka dari itu luangkanlah waktu kamu sendiri, karena saat kamu sendiri, kamu akan melakukan refleksi diri lebih banyak daripada sebelumnya, dan pasti kamu akan paham kalau kamu sudah melakukan terlalu banyak kesalahan, kalau kamu sudah terlalu banyak melakukan dosa. Kamu akan paham saat kamu sendiri, dan disinilah momen-momen di mana kamu bisa menyadarkan diri kamu bahwa kamu itu berada di jalan yang salah, dan sudah seharusnya kamu bertaubat dan meminta ampun kepada Tuhan. Karena hanya dengan menyendiri, peluang kamu untuk paham secara spiritual terhadap kesalahan kamu, terhadap betapa jauhnya kamu kepada Tuhan itu akan semakin kamu pahami. Maka dari itu, luangkanlah waktu kamu sesekali untuk menyendiri, untuk memahami apakah kamu sudah berada di jalan yang benar, ataukah kamu sudah terlalu banyak melakukan kesalahan sampai kamu begitu jauh dari Tuhan. Kemudian manfaat kesunyian yang menginspirasi yang keenam adalah memperkuat hubungan sosial. Ironisnya, menghabiskan waktu sendirian bisa memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Ini agak aneh, tapi inilah kenyataannya. Karena ketika kita memiliki waktu untuk merenungkan hubungan kita dengan orang lain, kita bisa lebih menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan saat kita mencoba untuk mengambil waktu sendirian, bahkan sampai 1 minggu misalnya, yang biasanya itu kita bertemu dengan orang-orang setiap hari, tapi kita tiba-tiba menghilang selama 1 minggu, pastinya di situ muncul perasaan-perasaan yang lebih erat kepada orang tersebut. Kita akan menjadi lebih rindu secara emosional, kita akan semakin mengerti bahwa orang-orang yang sudah biasa kita ajak berteman, yang kita temui setiap harinya itu sebenarnya memang sepenting itu dalam hidup kita. Dan saat kita menjauh dan memilih untuk sendirian, kita akan semakin merindukan mereka. Kita akan semakin paham bahwa mereka adalah aspek-aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan semua hal inilah atau akumulasi dari pemikiran dan perasaan yang kita miliki inilah yang bisa meningkatkan hubungan yang kita miliki dengan orang lain, atau yang bisa memperkuat hubungan sosial yang kita miliki dengan orang lain. Apalagi saat kita lebih banyak menyendiri, kita lebih rindu terhadap orang lain, kita bisa lebih menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena memang hubungan yang sehat juga kadang membutuhkan jaraknya tersendiri, dan jarak ini bisa kita buat saat kita memilih untuk menyendiri selama beberapa saat untuk memikirkan semua jenis hubungan yang sudah kita miliki bersama orang lain. Kemudian manfaat kesunyian yang menginspirasi yang ketujuh adalah meningkatkan keterampilan mendengarkan. Ini adalah sebuah kesalahan yang biasanya dilakukan oleh semua orang, di mana kita terlalu fokus terhadap diri kita sendiri, kita terlalu fokus terhadap ide yang kita miliki, pendapat yang kita miliki, bahkan pandangan yang kita miliki, tanpa kita benar-benar menghargai orang dan mau untuk mendengarkan orang lain. Yang padahal mendengarkan itu adalah sebuah proses atau sebuah tindakan menghargai orang lain. Maka dari itu, kalau kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang sulit untuk mendengarkan orang lain dan kamu lebih banyak mendengarkan diri kamu sendiri, cobalah untuk mengambil waktu sendirian, karena dengan kesendirian, kesunyian ini akan membantu kamu dalam belajar untuk lebih mendengarkan orang lain. Kamu akan menjadi lebih baik kepada diri sendiri maupun orang lain dalam tindakan. Apalagi kalau misalnya nih kamu memilih untuk menyendiri selama beberapa saat, dan momen menyendiri itu kamu manfaatkan untuk berpikir tentang apa yang sudah kamu lakukan kepada orang lain, tentang apa yang harusnya kamu lakukan untuk menghargai mereka.
dan betapa pentingnya mendengarkan orang lain untuk membuat orang tersebut merasa dihargai. Semua hal itu bisa kamu dapatkan saat kamu berpikir lebih banyak. Dan proses berpikir lebih banyak ini sangat bisa kamu dapatkan saat kamu lebih banyak memilih untuk menyendiri daripada sebelumnya. Karena memang sudah saatnya kita menghargai orang lain dengan lebih banyak berpikir tentang sudut pandang yang diberikan oleh orang lain dengan lebih banyak mendengarkan. Kemudian manfaat kesunyian yang menginspirasi yang ke-8 adalah mendorong ketahanan. Jadi menghadapi kesunyian bisa mengajarkan kita untuk lebih mandiri. Karena ya kalau kita sendiri tentu saja kita harus menyelesaikan masalah kita secara mandiri tanpa adanya orang lain. Dan itulah yang akan bisa membentuk kita menjadi orang yang lebih tangguh dan kuat ke depannya. Bayangkan saja kamu memiliki sebuah masalah yang sangat besar. Yang mana sebelumnya itu kalau kamu memiliki sebuah masalah, kamu membaginya dengan orang lain. Yang membuat kamu merasa ya masalah itu tidak sebesar yang kamu hadapi biasanya atau sebelumnya. Dan saat kamu memilih untuk sendirian, tentu saja masalah yang kamu hadapi dalam hidup kamu akan jauh lebih besar rasanya dan lebih berat rasanya daripada masalah yang biasanya kamu hadapi. Dan inilah yang bisa meningkatkan proses kemandirian dalam hidup kamu. Ini akan membantu kamu dalam menghadapi tantangan dalam hidup kamu. Karena ya semakin banyaknya beban yang kamu tanggung secara mandiri, semakin kuat pula mental yang kamu miliki. Dan semakin kuat mental yang kamu miliki, kamu akan menjadi semakin mudah dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang di masa depan. Kemudian manfaat kesunyian yang menginspirasi yang ke-9 adalah peningkatan kesadaran diri. Jadi kesunyian bisa memberi kita waktu untuk benar-benar merasakan emosi kita. Ini dapat meningkatkan kesadaran diri dan membantu kita mengenali pola perilaku yang mungkin kita tidak sadari sebelumnya. Misalnya, biasanya ya kita tidak menyadari kalau kita sudah terlalu banyak menyakiti orang lain. Kemudian kita merasa bahwa ya ini biasa-biasa saja yang kita lakukan. Tapi padahal ada banyak sekali orang yang dendam kepada kita. Dan memang kadang kita tidak bisa memahami kalau kita sudah menyakiti orang lain. Kita memang kadang hanya berperilaku normal. Tapi tanpa kita sadari, ada banyak sekali orang yang sudah kita sakiti atau sudah terluka oleh apa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Dan inilah pentingnya menyendiri sesekali. Jadi kalau kamu merasa entah kenapa banyak orang yang menjauhi kamu, entah kenapa banyak orang yang melihat kamu dengan cara yang berbeda, mungkin kamu sudah terlalu banyak membuat kesalahan dalam hidup kamu. Dan hanya ada satu cara untuk bisa melihat semua ini, yaitu dengan memikirkannya lebih matang, memikirkan perilaku kamu lebih matang, yang bisa kamu lakukan dengan lebih baik saat kamu sendirian. Jadi kesendirian itu dengan kata lain bisa meningkatkan proses kesadaran diri yang bisa membuat kamu paham apakah kamu sudah melakukan hal yang tepat dalam perilaku yang kamu miliki kepada orang lain, atau kamu sudah melakukan terlalu banyak kesalahan yang bisa membuat orang lain ya terluka dan juga sakit hati. Kemudian manfaat kesunyian yang menginspirasi yang terakhir atau yang ke-10 adalah menemukan keberanian untuk berubah. Berubah itu adalah sebuah hal yang sangat sulit untuk dilakukan oleh seseorang. Karena berubah itu membutuhkan banyak sekali pengorbanan dan berubah itu membutuhkan banyak sekali adrenalin. Karena saat kita ingin berubah menjadi seseorang yang berbeda, kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kita akan dipaksa untuk keluar dari zona nyaman. Yang memang keluar dari zona nyaman itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena memang memori kita dan kebiasaan kita itu akan kita ubah sangat berbeda dan jauh daripada kebiasaan kita sebelumnya. Dan dikarenakan berubah itu bukanlah sesuatu yang mudah, dikarenakan berubah itu membutuhkan banyak sekali energi dan keyakinan dalam hati, tentu saja kamu membutuhkan banyak sekali proses menyendiri untuk bisa meneguhkan hati kamu untuk menjadi orang yang berbeda daripada sebelumnya. Karena saya tahu menjadi orang yang berbeda itu sangat sulit, tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Bahkan kalau kita ingin menjadi orang yang berbeda, kita harus merelakan semua pencapaian, semua tindakan, semua pekerjaan bahkan yang sudah kita lakukan selama ini untuk bisa menjadi orang yang benar-benar fokus untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Karena coba kamu bayangkan, kamu misalnya ingin menjadi seorang penulis yang benar-benar serius sampai menjadi profesional, tapi kamu sudah cukup berumur misalnya. Kemudian kamu selama ini sudah bekerja sebagai seorang petani. Dan ya kamu tahu di situ ada tanggung jawab yang harus kamu pikul, tapi kamu ingin menjadi orang yang berubah dan berbeda daripada sebelumnya. Terkait pekerjaan dan juga
kepribadian yang kamu miliki, tentu saja kamu harus menjadi seorang yang berkepribadian sebagai seorang penulis. Dan tentu saja kamu harus merelakan pekerjaan utama kamu untuk bisa secara penuh menjadi orang yang berbeda dalam ranah pekerjaan dan juga kepribadian ini. Kamu harus merelakan pekerjaan kamu harus berpikir lebih banyak lagi tentu saja untuk melepas tanggung jawab kamu dan mengalihkannya ke arah yang lebih baik gitu. Karena ya kamu memiliki lahan nih, kamu bertanggung jawab untuk mengolah lahan tersebut. Tapi kamu ingin berganti pekerjaan. Tentu saja hal ini akan sangat sulit untuk kamu lakukan. Jadi semua ini membutuhkan pengorbanan dan juga kesadaran yang lebih tinggi. Dan semua kekuatan untuk bisa berubah itu hanya bisa kita dapatkan saat kita memiliki pikiran yang jernih, fokus yang tinggi, dan juga keteguhan hati yang kuat. Dan kita hanya bisa mendapatkan hal tersebut saat kita lebih banyak sendirian. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video hampir lulus kali ini bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.